Baik. Sebelum kita mulai, baiknya diawali dengan pantun dulu. Tak kalah juga aku kayak Pak Haji Sudirganto dan Pak Mulkan. Jalan-jalan ke rumah Pak Mulkan. Cakep. Jangan lupa memancing ikan. Cakep. Mari kita bina kekompakan, meraih kesuksesan. Amin. Baik. Yang saya muliakan Bapak Camat, Pak Romzi, alumni STPDN Pak ya. Ya. Mudah-mudahan lanjut S2, S3 insyaallah amin. Bapak Ketua Masjid Al Husna, Bapak Haji Sudirganto, Bapak Lurah dan seluruh kelurahan di Sungai Liat. Ada Pak Sudirman. Pak Lurah kita mana tadi? Pak Lurah Ahmad Hussein. Ada Ketua NU kita Pak Teja, dan seluruh hadirin wal hadirat, alim ulama, para ustadz asatiz, para tokoh masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih mengaku umat Muhammad, jawab salam dengan semangat. Mudah-mudahan dapat syafaat di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Assalatu wassalamu ala anbiya'i sayyidinal mursalin sayyidinal muhajjalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabi ila yaumiddin, amma ba'du. Mari dalam kesempatan siang yang agak menyengat ini, sebenarnya ini acara paling akhir, tapi Allah Subhanahu wa taala isyaratkan yang akhir itu adalah yang paling baik. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Jadi kalau orang memprioritaskan akhirat, mudah-mudahan akan mendapatkan keberkahan dan keselamatan. Ini acara akhir, acara puncak Pak ya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu mensyukuri nikmatnya. Wabil khusus pada kesempatan Isra wal Mi'raj sekaligus launching gerakan sedekah sampah dan bertepatan dengan hari peringatan sampah nasional. Nah, ini nanti akan kita relevansikan berkaitan dengan bagaimana kesucian Nabi Muhammad sebelum di-mi'rajkan ke Sidratil Muntaha. Kemudian kaitannya dengan lingkungan kita yang harus selalu bersih, suci, dan itu berkaitan dengan aspek ibadah menjadi salah satu rukun syarat supaya sholat menjadi sah. Selawat dan salam tak lupa selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bosan-bosan untuk selalu berselawat kepada beliau, karena siapa yang selawat satu kali kepada Rasulullah, maka Allah berselawat sebanyak 10 kali. Dan ini bukti kecintaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara Isra wal Mi'raj tentu tidak akan pernah habis dan tuntas. Tapi paling tidak akan kita ringkas esensi hikmah daripada Isra wal Mi'raj sebagai oleh-oleh, selain oleh-oleh bisa menyantap bubur di depan. Sambil santai,
sambil rileks kita mendengarkan wejangan tausiah hikmah Isra wal Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra mengawalinya dengan kalimat subhanallah. Maha suci Allah. Ini kalau dalam ilmu stilistika linguistik disebut dengan ilmu balaghah, itu kalimat mujiz, kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang begitu padat. Subhanallahilladzi asra, maha suci, zat yang tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki kelemahan, tidak memiliki sedikit pun kuasanya terhadap makhluknya yang maha kuasa. Maka kalimat ini Allah awali surahnya dengan maha suci. Berkaitan dengan kesucian itu juga, orang yang akan diutus adalah suci, transportasi yang digunakan suci, dan orang yang makhluk yang menemani adalah suci. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata-kata yang pertama adalah maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya jasadan wa ruhan, jasad sekaligus ruh. Perbedaan penafsiran itu adalah hal yang niscaya, tidak apa-apa. Yang terpenting wilayah kita adalah mengimani, meyakini, dan membenarkan risalah Isra wal Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad yang begitu spektakuler. Luar biasa, Pak. Kita patut bangga, bahagia, dan kita menjadi umat Nabi Muhammad, seorang Rasul yang Allah utus melakukan perjalanan spiritual yang luar biasa. Tidak dialami dengan Nabi Muhammad, Nabi selain Nabi Muhammad dan Rasulnya. Karena perjalanan ini adalah perjalanan yang begitu luar biasa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan titah yang paling luar biasa sebagai bekal modal utama supaya kita selamat. Apa itu? Kewajiban sholat. Allah memperjalankan dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa lailan, satu malam. Mengapa istilah lailan? Satu malam di sini perjalanan yang begitu singkat menggunakan transportasi secepat kilat, yaitu buraq. Dikatakan fa'utiya bi bil buraq al-himar fawqal himar dunal bighal. Aku dianugerahkan oleh Allah seekor makhluk yang bernama barkun. Barkun itu artinya kilat, Pak. Kalau kilat itu kalau dalam teori fisika itu teori cahaya. Jadi kalau Abu Lahab tidak meyakini dan membenarkan risalah Isra wal Mi'raj karena logika dia tidak sampai. Mungkin dia belum masuk SD, SMP, SMA. Jadi tidak belajar teori fisika. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang masuk akal, tidak ada yang tidak masuk akal. Semuanya idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Semuanya begitu mudah bagi Allah ketika Allah menghendakinya. Maka hikmah yang paling pertama dan utama yang bisa kita petik dari Isra wal Mi'raj ini apa? Menambahkan keyakinan dan keimanan kita akan kebenaran risalah Isra wal Mi'raj. Ya, ini. Yang kedua, menambahkan rasa ketakwaan kita bahwa sesungguhnya Allah sayang kepada kita dengan Maha Rahman dan Rahimnya mewajibkan kita sholat, yang dimana perintahnya pada saat Nabi langsung Allah perintahkan. Semula sholat ini berapa waktu, Pak? Ketika Allah mewajibkan 50 khamsina sholatan fil yaumi wal laylah, 50 kali sehari semalam. Kita jangan kali 50 kali, oh. 5 waktu beda kudak-kudak kadang. Banyak masih yang bolong. Apalagi sampai 50. Ibu-ibu dak pacak buat kopi ke orang rumah. Bapak-bapak dak pacak
nyari rezeki untuk anak istri, sholat terus. Karena sholat adalah awal dari tonggak agama yang harus kita dirikan. Dan sholat merupakan awal amal yang Allah hisab besok. Maka perjalanan Isra wal Mi'raj ini adalah gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya akan tanda-tanda kebesarannya. Ini yang pertama. Singkat padat saja Pak, yang penting mengena ya. Yang kedua, buah dari kesabaran Nabi Muhammad sebelum Allah pilih untuk melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Semula Nabi Muhammad diuji oleh Allah dengan diwafatkan istri tercinta Khadijah. Selang beberapa saat diwafatkan lagi pamannya yang selalu mengayomi, menyayangi, melindungi selama Nabi menjalankan dakwanya. Namanya pamannya siapa Pak? Abu Thalib. Ini disebut dengan tahun kesedihan, Amul Huzni. Untuk membesarkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah hibur dengan melakukan perjalanan yang begitu spektakuler, perjalanan spiritual yang tidak pernah dialami oleh Nabi dan Rasul kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kesabaran dari ujian saat Nabi berdakwah ke Taif. Jadi sebelum Isra wal Mi'raj, Nabi itu dakwah ke Taif, Pak. Wilayah di Jaziratul Arab dekat Mekah. Di mana respon orang ketika Nabi menyampaikan dakwanya justru sebaliknya. Lemparan tulang belulang, kayu, batu, sehingga melukai kaki Nabi Muhammad. Kemudian ada tawaran dari Malakul Jabal, malaikat penjaga gunung. Wahai Nabi Muhammad, kalaulah kau perkenankan untuk aku tumpahkan kepada negeri Taif gunung ini, Jabal Qubais, saya akan tumpahkan. Tapi kata Nabi Muhammad, tidak perlu. Fa inna qaumi la ya'lamun, karena sesungguhnya kaumku tidak mengetahui hakikat daripada dakwaku ini. Justru Nabi Muhammad mendoakan kepada warga Taif. Apa yang didoakan Nabi Muhammad? Asallahu ayyukhrijahum sulbihim min sulbihim may ya'buduka wa la yusyrika bihi syai'a. Ini kalau kita, Pak, jangankan secara fisik disakiti, secara verbal lisan saja kita dikate, tidak puas hati ini kalau belum menjawab. Bener tak? Kalau bapak jadi Nabi Muhammad ditawar kayak malaikat, nah tidak aku habisin, lajulah, bantailah, habisinlah. Tapi Nabi Muhammad dengan sayang dan rahmatnya terhadap umatnya, Nabi justru mendoakan, ya Allah, keluarkanlah besok anak cucu keturunan mereka yang termasuk menyembah Engkau dan tidak melakukan sedikit pun persekutuan. Akhirnya terbukti, Pak, negeri Taif itu negeri yang paling subur. Kalau Bapak Ibu suatu saat sudah umroh atau yang akan umroh, itu lihat Taif itu wilayah agrowisata, tempat di mana orang bercocok tanam sayur-sayuran. Itu doa dari Nabi Muhammad. Tapi kalau Nabi Muhammad justru responnya membalas, maka akan lulu lantah. Bahkan malaikat Jibril katakan, wahai Muhammad, kalaulah darahmu jatuh ke tanah sedikit, aku akan habiskan negeri Taif itu. Tapi Nabi Muhammad ditahan. Sabar Jibril, sabar. Karena sabar akan membuahkan kemanisan yang luar biasa. Alhamdulillah, sampai keturunannya kita ini, Pak, alhamdulillah Muslim KTP atau Muslim sebenarnya ini? Sebenarnya insya Allah, Pak, ya. Baik. Itu hikmah dari buah kesabaran yang dipetik oleh Nabi Muhammad sampai risalahnya kepada kita akan kesabaran ketika menjalankan risalah dakwanya. Yang terakhir, jangan panjang-panjang, Pak. Kalau panjang-panjang
bosan dan bubar. Yang penting nganggung di depannya, Pak. Baik, yang terakhir adalah ini bentuk tasliyah ataupun menghibur duka lara Nabi Muhammad yang selalu merasuk di dalam dada. Saat Nabi Muhammad sedang lesu, sedang sedih, tapi Nabi Muhammad dengan diberangkatkan ke Isra wal Mi'raj itu menyegarkan kembali semangat. Lepas dari itu Nabi Muhammad mendapatkan sambutan berupa banyaknya orang yang menerima akan kebenaran risalah Isra wal Mi'raj, kemudian bersyahadat. Siapa salah satunya, Pak? Yang pertama membenarkannya. Hah? Siapa, Pak? Dari khalifah itu? Abu Bakar Siddiq. Disebut dengan gelar Siddiq karena membenarkan akan kebenaran risalah Isra wal Mi'raj. Apa kaitannya kemudian dengan launching kita ini? Kaitannya ada proses yang spektakuler dialami Nabi Muhammad sebelum dimi'rajkan bertemu dengan Zat yang Maha Suci, yaitu proses pembedahan. Jadi Nabi Muhammad sudah lebih awal melakukan proses medis melalui operasi pembedahan. Faja'a Jibril bitastin minaz zahab fawasala qalbi bima'in zamzam. Datang Jibril dengan membawa mangkuk berasal dari emas berisikan air zam-zam, kemudian dibelah dada Nabi Muhammad, dikeluarkan isi hati dan jantungnya, dibersihkan. Nah, ini kita sampai ini gerakan upaya membersihkan lingkungan kita, membersihkan jiwa Nabi Muhammad dari bentuk kekotoran yang menjadi penyakit hati. Dengki dibersihkan, rasa dendam kusumat dihilangkan, kemudian diisikan dengan hidayah, taufik, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian diberangkatkan menuju Isra wal Mi'raj. Dari langit pertama bertemu Nabi Adam alaihissalam, mengucapkan salam dan selamat, mendoakan kepada Nabi Muhammad. Ketemu dengan langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Ketemu dengan langit ketiga, bertemu dengan Nabi Harun. Keempat, bertemu dengan Nabi Yusuf dengan ketampanan yang luar biasa. Langit kelima, bertemu dengan Nabi Musa. Keenam, bertemu dengan Nabi Zakaria. Nabi yang ketujuh, bertemu dengan Khalilullah Abul Anbiya Sayyiduna Ibrahim alaihissalam. Baru kemudian menembus Sidratil Muntaha, bertemu dengan Zat yang Maha Suci, Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf kalau ada silap salah dari lisan pribadi saya semata, hamba Allah yang doib dan hakir. Mudah-mudahan ini menjadi bekal dan buah yang bisa kita petik dari hikmah Isra wal Mi'raj. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.